Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Kak Vera. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali pada pagi hari ini kita akan beribadah ya dalam Mighty Kids yang ada. Semuanya gimana kabarnya? Oh, luar biasa. Kedengeran sampai sini ya, puji Tuhan. Kak Kesha yakin dan Kak Vera yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kehidupan kita. Nah Kak Vera, sebelum kita mulaikan ibadah kita seperti biasa, kita akan membacakan untuk aturannya ya untuk beribadah pada pagi hari ini. Boleh? Yang pertama Kak Vera? Yang pertama siapkan Alkitab dan karikmanya. Ya itu dia. Yang kedua, berpakaian harus yang rapi Kak Vera ya. Nah yang ketiga boleh Kak Vera apalagi ya kira-kira? Gak boleh makan dan main-main saat Gak ibadah. boleh makan, iya benar gak boleh makan dan main-main pada saat ibadah. Jadi kita mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan tuntun Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan guru-guru kami Tuhan yang memimpin Tuhan. Agar bisa menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah Kak Vera, bulan ini tema kita adalah lebih dari pemenang. Kita semua anak-anak Mighty Kids yang ada, kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Jadi dengan lebih dari pemenang kita mau tampil beda ya Kak Vera ya. Kita akan nyanyikan pujian ini pujian sudah lama. Tapi kita mau kembali untuk menyanyikan pujian ini. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Berani tampil beda. Nama Yesus, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku,
berani tampil beda, ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, kita berani tampil beda. Kita kuat, karena kita punya siapa Kak Vera? Tuhan Yesus. Tuhan itu Yesus aja. dalam kehidupan kita. Aku kuat. Semuanya tetap tinggal berdiri ya. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri. Sekali lagi, aku kuat. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya, amin, yang beri ku menang. Ku tidak takut, ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan, amin, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri, kuasanya yang beri sekali lagi, kuasanya yang beri ku menang. Amin. Kita kuat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
pujian dari awal, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di sini, ada kemenangan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Nanti dengan kasih Kristus, adik kita Semi pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba yang menyampaikan
firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Vera ya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, tadi kita sudah bersuka cita ya, memuji membesarkan nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kerikma kita yang di hari ke-18 ya, volume ke-43. Tapi sebelumnya adik-adik bisa melihat yang mau lewat ini dulu ya. Hai semua, siapa yang paling terang di antara kita? Pastinya aku dong, karena cahaya aku dan terang aku bisa membuat pakaian manusia menjadi kering, bumi menjadi terang. Hahaha. Hai matahari, aku yang paling terang. Di malam hari aku yang bersinar. Sudah. Aduh, semuanya ribut sekali sih. Justru aku paling terang. Kalau malam hari, matahari tidak ada cahayanya. Sedangkan kalau siang hari, bulan juga tidak ada cahayanya. Terus kalau aku bisa dinyalakan kapan saja. Aku bisa menerangi kegelapan. Kalau misalnya mati lampu, aku bisa dinyalakan terus. Terang deh, keluar cahayaku. Sudah, semuanya jangan ribut. Kita semua tidak boleh sombong. Kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua ciptaan Tuhan. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi terang yang bermanfaat bagi semua orang? Bukan kesombongan kita yang ditampilkan, tetapi terang kita, cahaya kita di dalam kegelapan yang ada di dunia ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana kita hidup menjadi terang. Ilustrasi tadi, semoga adik-adik di rumah mengerti ya. Ya, sekarang kita mau membuka dari kerikma kita tadi, judulnya Hidup yang Berdampak. Coba kita mau buka sama-sama di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, judul perikopnya di situ adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, firman Tuhan kita kali ini membahas tentang bagaimana kehidupan kita berdampak. Kenapa ayatnya dibuka seperti ini? Ya, karena di sini ketika Yesus waktu itu mengilustrasikan kepada murid-muridnya ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mengibaratkan bahwa kita ini adalah, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dunia. Kenapa garam adik-adik? Nah adik-adik kalau makan di rumah terus tanpa nasinya, tanpa lauknya itu tanpa garam, nggak dipakein bumbu sama sekali, bumbunya garam, pasti nggak enak ya adik-adik ya, rasanya tawar. Nah begitu juga kehidupan kita adik-adik, ketika kita dalam dunia ini kehidupan kita tawar, tidak memberikan rasa bagi orang-orang di sekitar kita, rasanya kurang bermakna ya adik-adik ya. Terus misalkan nih kalau adik-adik di rumah lihat mamanya masak atau bibi lagi masak, terus pasti kan dicicip dulu, kurang asin, nah pasti ditambahin garam. Nah seperti itu ya adik-adik. Nah ketika kita menyantap hidangan itu rasanya enak, lezat. Nah demikian juga kehidupan kita. Ketika kita di dunia ini, di kehidupan kita, adik-adik di dunia adik-adik masing-masing, misalnya di dunia pertemanan adik-adik dengan tetangga-tetangga adik-adik, misalnya teman-teman adik-adik, teman adik-adik di dekat-dekat rumah. Nah seperti itu, adik-adik harus berdampak menjadi garam, yaitu dengan cara memberi rasa yang baik. Rasa yang baik itu gimana? Lewat tingkah laku adik-adik ya, harus mencerminkan hal-hal yang baik, harus mencerminkan sikap yang baik. Nah terus
Gimana? Kok kenapa kita harus menjadi terang? Iya, kita harus menjadi terang adik-adik bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mereka agar bisa percaya? Ya, mereka melihat kita dari tingkah laku kita adik-adik. Kita tidak suka berbohong. Terus kita rajin belajar. Bagus kan? Ya. Terus kita tidak suka berkelahi. Kita tidak suka mencontek. Terus kita tidak suka mengganggu teman. Terus kita kesukaannya itu membaca firman. Kita sukanya apa? Berdoa. Nah, itu sudah menjadi contoh yang baik. Jadi ketika teman-teman atau papa mama teman-teman kita melihat kita, itu ya anak-anak orang percaya, mereka tuh nggak suka berkelahi, terus mereka tuh nggak suka berbohong, mereka tuh nggak suka apalagi mengganggu temannya. Nah, kita sudah menjadi contoh yang baik adik-adik bagi mereka ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi bagaimana kita ini mau berdampak kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Berarti kita sudah menjadi saksi Tuhan yang hidup ya adik-adik. Nah, terus apalagi adik-adik. Nah, kalau kemarin ketika ujian, siapa yang nilainya baik? Semuanya nilainya bagus. Siapa? Angkat tangan. Ya, kakak yakin semuanya nilainya bagus ya. Karena apa? Karena adik-adik pasti rajin berdoa sama rajin belajar ya. Tuhan pasti kasih hikmat, Tuhan kasih adik-adik kepintaran untuk adik-adik menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ya adik-adik. Nah, terus apalagi? Nah, kalau kita ibadah Make Ticket online seperti ini bagus nggak? Bagus adik-adik. Nah, yang nggak bagusnya itu apa? Yang tidak bagusnya itu ketika adik-adik ibadah atau pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, adik-adik tidak sungguh-sungguh. Misalnya ada yang sambil makan, sambil dengerin firman Tuhan. Terus ada yang apa lagi? Sambil buat jus, sambil apa lagi? Sambil main-main. Nah, boleh nggak? Nggak boleh adik-adik ya. Makanya kenapa guru-guru ketika memulai ibadah pasti apa nih yang harus dilakukan sebelum memulai ibadah? Pasti guru-guru bilang tidak ada yang boleh jalan-jalan, tidak ada yang boleh sambil makan, tidak ada yang boleh sambil main-main ya adik-adik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi sekarang bahkan saat ini kita mau belajar lebih sungguh-sungguh. Ketika kita ibadah walaupun secara online, adik-adik tidak bertatap muka secara langsung dengan guru-guru Make Ticket-nya. Adik-adik guru-guru Make Ticket-nya kan nggak tahu nih adik-adik sungguh-sungguh nggak ya ibadahnya di rumah, nggak tahu. Karena apa? Karena kita tidak bertatap muka langsung ya adik-adik. Nah, tapi siapa yang melihat? Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus melihat nih. Si A, bagus nih ibadahnya, dia sungguh-sungguh. Si B, bagus, dia tidak suka main-main ketika ibadah. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik di rumah juga seperti itu. Adik-adik mau sungguh-sungguh. Nah, adik-adik mau kehidupannya itu benar-benar berdampak. Jadi ketika papa mama adik-adik melihat, walaupun ibadahnya secara online, tapi adik-adik sungguh-sungguh ibadahnya. Nah, kan itu sudah jadi terang adik-adik, itu sudah jadi garam ya buat orang-orang yang melihat ya. Nah, jadi untuk kedepannya adik-adik mau lebih sungguh-sungguh lagi, tidak main-main, tidak makan, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak baik ketika kita ibadah walaupun kita ibadahnya secara online adik-adik ya. Terus adik-adik, kita mau kehidupan kita ini benar-benar berdampak bagi siapa saja ya adik-adik ya. Tidak hanya bagi teman-teman kita saja, tidak, bagi papa mama kita, terus buat bibi-bibi yang di rumah, terus buat siapa lagi? Buat suster-suster. Jadi kalau pengasuh adik-adik melihat adik-adik kehidupan adik-adik baik, terus adik-adik teratur, adik-adik punya sikap yang bagus, punya sikap yang baik, pasti mereka anak ini baik ya, pasti kalian akan dipuji. Terus berarti ketika kita mendapatkan pujian, kita juga tidak boleh sombong adik-adik ya. Terus ketika kita mendapatkan pujian, berarti kita sudah memuliakan nama Tuhan adik-adik ya, dengan sikap-sikap yang kita tunjukkan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan dalam hal-hal yang positif ya adik-adik. Nah, saat ini Kak mau kita benar-benar hidupnya sungguh-sungguh ya, tidak ada yang main-main lagi ketika ibadah.
ya. Terus kakak mau kalian semuanya di rumah tetap rajin membaca firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan, serta mau rajin tetap apa? Berdoa ya. Adik-adik tetap mendoakan untuk situasi yang kita hadapi, terus tetap mendoakan papa mama kalian, doakan engkong emaknya, doakan kakaknya, adiknya, saling mendoakan ya. Kalau bisa adik-adik bersekutu dalam satu rumah nih, ajak papa mamanya, siapa yang ada di rumah yang percaya Tuhan Yesus, ayo sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama ibadah, mengadakan ibadah kecil saja adik-adik di rumah, menaikkan pujian, berdoa, terus membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya ya, yang ada di gereja. Adik-adik bisa ulangkan lewat YouTube itu apa. Ketika itu kita belajar untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan kita saat pagi hari ini tidak kakak perpanjang, tetapi satu pesan buat kalian semua di rumah, yaitu kehidupan kita harus berdampak. Ya adik-adik, kita mau menang. Menang dari apa? Menang dari tawaran dunia ya. Menang dari tawaran dunia seperti apa? Kita tidak mau berbohong, terus kita tidak mau suka mengganggu teman. Iya, kan ada teman-teman kita, yuk coba kita ganggu. Nah seperti itu loh adik-adik ya. Jadi kita bisa menolak nih, berarti kita tidak mau melakukan hal yang buruk, tidak mau melakukan hal yang jahat ya. Kita mau belajar jadi anak yang sungguh-sungguh. Ya sama-sama kita mau lipat tangan kita ya. Adik-adik di rumah lipat tangannya, berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini, kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana menjadi garam dunia, bagaimana menjadi terang dunia, bagaimana menjadi kehidupan kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang memuliakan selalu nama-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu memuji membesarkan nama-Mu, menjadi anak yang benar-benar menyenangkan hati-Mu dan disukai oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati bangsa kami, guru-guru kami, Bapak Ibu Gembala kami, memberkati orang tua kami juga dalam usaha yang mereka kerjakan, memberkati kami, anak-anak kami dalam pembelajaran yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kegiatan atau aktivitas untuk minggu ini adik-adik di sini kan kalau di Kerikma dikatakan bahwa adik-adik harus menuliskan satu kebaikan yang ingin adik-adik bagikan pada teman. Nah sekarang adik-adik cukup membagikan foto adik-adik, misalnya kebaikan yang adik-adik lakukan, misalnya menuangkan minuman atau memberi minuman kepada adik, kepada kakak, atau kepada mama papa, pada siapa saja. Terus misalnya adik-adik lagi menyapu, adik-adik lagi mengepel, adik-adik lagi bersih-bersih rumah, semua adik-adik lagi berdoa, adik-adik lagi membaca firman ya. Perbuatan pokoknya adik-adik di situ nanti mengirimkan satu foto yang menunjukkan perbuatan baik adik-adik ya. Nanti kirimkan di grup masing-masing ya. Mudah ya untuk anak-anak tunas juga ya. Mudah, anak tunas, anak Matius dan kelas-kelas yang lainnya pasti mudah ya. Nah, nanti dikirimnya adik-adik ya. Ingat seperti yang dikatakan guru-guru, nanti kalian akan mendapatkan bintang ya. Oke, cukup sekian firmannya. Biarlah firman itu dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita, terus boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, serta sampai jumpa di minggu depannya adik-adik. Jangan lupa online, tapi tetap mau disiplin, tetap taat ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.